Halo, balik lagi di channel aku, Fikri Nur Adani. Dan kali ini aku akan membahas tentang orang-orang yang baru aja pindah ke MacBook dari Windows. Apa aja yang harus dipersiapkan ketika kita mempunyai budget yang minimalis tapi pengen ngerasain MacBook secara dinamis. Secara oke lah ya performanya. Dan perlu diketahui di MacBook Air M1 yang aku bahas kemarin cuman ada 2 port USB-C dan 1 port jack audio 3,5 mm yang tentunya kalau seorang editor memiliki banyak banget slot ya. Yang pertama, editor itu pasti harus memiliki slot untuk SD card, terus slot untuk USB biasa. Dan jika style editing kamu suka banget pakai headphone, tapi aku sendiri jarang banget pakai headset untuk monitor audio di videonya, untuk ngedit ya maksudnya. Oke, jadi aku rekomendasikan barang-barang ini ketika kamu membeli MacBook Air M1 ini. Yang pertama ada Baseus Transport atau konektor ke port-port yang lain. Di sini sudah dilengkapi 7 atau 8 port, tinggal kamu pilih aja sendiri sesuaikan budget kamu. Ini 8 in 1, ini 8 port dalam satu konektor seperti ini. Ini harganya sekitar 400.000 sampai 500.000 dan kamu sudah bisa menikmati 3 port USB 3.0, USB-C lagi, terus ada HDMI, lalu ada juga SD dan TF. TF itu SD card yang kecil buat HP itu ya. SD card itu yang agak gedean, yang seukuran memori kamera. Dan yang terakhir di sini ada port LAN yang menurut aku sangat membantu sekali. Ini sangat simple desainnya dan ada kabelnya. Kenapa Kak milih yang kabel, nggak langsung tancepan aja? Yang pertama lebih safety, karena ketika dia kesenggol dia tidak langsung jatuh. Dan misalkan menggunakan yang langsung dicolok ke MacBook, itu kan ada itu yang nggak pakai kabel, dan menurut aku riskan untuk dia kesenggol lalu patah di USB-C-nya. Jadi nggak kuat untuk menopang beban. Jadi aku lebih milih yang kabel karena lebih lentur dan fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Dan yang itu juga mudah sih sebenarnya, cuman aku lebih suka yang pakai kabel gitu aja lah intinya ya. Itu seharga 500.000. Jadi yang harus disiapkan adalah untuk menopang internalnya dia yang cuman 256 GB SSD. Menurut aku untuk seorang editor itu sangat kurang banget. Karena pasti file dari Adobe itu kan banyak banget ya change-nya itu. File-file sampah, dan filenya untuk diedit sendiri mungkin bisa 6 GB sampai 12 GB sendiri cuy. Itu belum diedit ya, file mentahnya aja segitu. Apalagi ketika kita masukkan ke software editing, pasti banyak banget file kopiannya itu ya. Dan butuh banget storage yang gede. Di sini aku punya dua harddisk. Yang satu ini harddiskku sendiri, yang satu itu harddisk dari tempat kerja. Yang punya aku sendiri ini adalah copotan dari laptopku zaman terdahulu, laptop Lenovo zaman bahulah. Aku jadikan harddisk eksternal, memakai WD Elements. Ini pakai case-nya WD, tapi dalamnya ini Samsung, harddisk Samsung dari laptop Lenovo. Nah, bingung kan? Yang sekarang dipakai untuk MacBook lah, makin bingung lagi. Pokoknya itulah pokoknya. Ini tadi yang punya aku sendiri itu 500 GB yang sekarang udah penuh, dan sekarang untuk kerjaan aku wajibkan klienku untuk menggunakan harddisknya sendiri. Ini ada harddisk dari Seagate 1 TB yang menurut aku cukup untuk satu klien yang kemudian nantinya akan di backup sendiri di laptop klien aku, dan ini selalu berisi file editing khusus dan konten-konten lainnya. Karena kalau misalkan aku harus backup di laptop pribadiku, itu sangat mengganggu kinerja dan kecepatan bekerja, kecepatan kinerja dari MacBooknya sendiri gitu ya. Dan satu lagi adalah mouse. Walaupun
trackpad dari MacBook itu sangat intuitif, mouse ini sangat membantu ketika bekerja. Karena aku sudah terbiasa pakai Windows yang bekerja itu hanya tangan kiri, terus yang tangan kanan itu menggerakkan mouse. Jadi menurutku masih sangat membantu menggunakan mouse di laptop MacBook gitu ya. Tetapi aku sangat sarankan sekali kalian menggunakan mouse dari Apple juga. Kenapa? Karena aku menggunakan mouse dari non-Apple ini, yaitu mouse Logitech yang silent atau reduce noise yang nggak ada klik-kliknya gitu ya. Itu kadang-kadang speednya melambat, kadang-kadang lost sinyal. Itu aku nggak tahu itu memang dari wireless mouse-nya atau dari baterainya, bisa juga dari portnya ini, Baseus ini. Karena sejauh ini, kenapa aku milih Baseus? Karena aku charger tuh juga pakai Baseus dan harganya murah, terus ini tuh metal semua cuy. Bahannya tuh bagus. Gitulah pokoknya. Aku belum coba yang lain. Semoga dapat kesempatan untuk coba merek-merek lain. Dan kalau misalkan ternyata dari portnya ini aku nggak bakal beli Baseus lagi sih. Bakal beli yang lain gitu ya. Banyak banget yang rekomendasiin seperti Ugreen atau Unit juga ada, Unit, Ugreen dan lain-lain lah. Pokoknya semacam-macam produk sendiri gitulah ya. Oke, itu aja 3. Yang pertama adalah port konektor, yang kedua adalah hard disk eksternal atau SSD eksternal, yang ketiga adalah mouse. Dan satu lagi opsional jika kamu pengen ngedit di layar yang gede gitu ya. Kan ini cuma 13,3 inch ya. Kamu perlu nambah lagi yaitu monitor eksternal untuk menambahkan preview dari video kamu. Pokoknya kalau kamu pengen dengan budget yang minimal, yaitu tadi, kecuali monitor eksternal. Oke, aku Fikri dan see you in my next video. Bye-bye.